Kalian udah minum si Snow White belum? Jangan lupa setiap hari diminum sehari 2 kali si Snow White ini yang rasanya enak banget dan fungsinya banyak banget. Cek ranjang kuning. Panggilan kepada Doktif. Dengar-dengar ada produk juga yang bikin gigi keropos ya, Dok. Yuk Doktif, kita ke minimarket beli gula 2 karung. Terus kita buka mulut dia, kita masukkan gula 2 kilo itu. 2 kilo, 2 karung ya. Biar terkeropos kalau perlu giginya hilang, Doktif. Ayo Doktif, kirim nang warung, Dok. Ayo ya. Udah banyak juga nih korban mengenai gigi keropos gara-gara produk itu tuh. Ayo Doktif. Wah, ada framing baru ini dari Doktif. Kenapa Doktif? Kenapa dengan produknya Snow White DRZ? Ada masalah apa sih? Miss Gosip kepo loh. Oh, katanya produk Snow White DRZ di framing oleh Doktif bisa membuat gigi keropos ya. Emang mengandung glukosa kah di situ? Oke, well, jika mengandung glukosa, semanis apa sih, Dok? Semanis coklat kah? Atau semanis mulut Doktif? Semanis apa? Udah, Doktif, jangan suka ngurusin produk orang lain. Mending Doktif ngurus aja itu LP Doktif yang sampai siang ini belum naik sidik. Atau Doktif urus aja itu LP dari Dokter Andreas yang sampai saat ini Doktif mangkir terus ke Medan. Katanya sih Doktif nggak kebagian tiket pesawat. Apa perlu kami open donasi Doktif biar Doktif bisa terbang ke Medan? Oh, ada lagi Doktif. Mending Doktif urus klinik Doktif yang katanya rame banget, tapi kok kayak kuburan sih Doktif. Udah itu kumuh lagi. Aduh Doktif, nggak usah deh nyenggol-nyenggol DRZ. Entar jadi Nikibul kedua loh. Kalian pada tahu nggak ini produk dari mana? Kenapa Doktif sebutin? Karena dia mulai nyenggol Doktif lagi nih di Insta story-nya dia. Doktif udah bilang jangan senggol-senggol Doktif, masih aja disenggol-senggol. Gitu, dia bilang Doktif ke kliniknya dia. Hello, Doktif memang ke klinik kamu, ya. Sebutin aja ya kalian nama kliniknya ya. Jangan. Ya, kenapa emang ke kliniknya dia? Iya benar emang. Emang Doktif ke kliniknya dia kok? Ke kliniknya dia. Ya betul, itu udah yang jawab ya nih. Ini korbannya udah cukup banyak ini. Jadi Doktif memang ke kliniknya dia di lupa Doktif bulan apa, kalau nggak salah Februari 2024. Tapi ownernya jangan kepedean. Ya, Doktif itu sering ke klinik kecantikan di mana aja. Kemarin pas Doktif ke Surabaya, Doktif ke Bening. Doktif mampir ke klinik Bening. Terus kalau Doktif ke Grand Indonesia, Doktif ke Zep main-main. Jadi jangan kepedean. Dan Doktif ke klinik kamu karena kemakan iklan. Karena pengen tahu experience-nya gak sih? Gitu. Pengen tahu apa yang diiklankan sama apa yang kita datang ternyata beda jauh kan? Jauh banget dan sayang duitnya. Ternyata nggak sesuai dengan apa yang diiklankan. Gitu. Maaf ya, Doktif terpaksa ngomong kayak begini karena kamu nyenggol-nyenggol Doktif. Dibilangnya kepedean kamu ya, Doktif ke klinik kamu untuk apa? Gitu loh. Doktif cuma lewat aja ke klinik kamu, lewat tuh kliniknya bagus tuh, emang bagus guys, mewah gitu loh. Tapi kalau disuruh ulang lagi nggak mau Doktif, rugi, ngabisin duit. Doktif itu yang puas salah satunya itu ke klinik yang namanya Quick Glam. Doktif nggak di-endorse, demi Allah Doktif nggak di-endorse ya. Doktif itu ke klinik Quick Glam di Kemang. Dokternya namanya Dokter Haikal Ansori. Ya Dok, suatu saat nanti kita ketemu ya Dok ya. Saya sudah ngambil paket di situ habis belasan juta. Gitu loh, untuk ngobatin scar bekas COVID. Gitu. Itu bener-bener worth it. Jadi kalau Doktif sudah habis 15 juta itu worth it banget perawatan di situ. Namanya Quick Glam Haikal Ansari. Dokter Haikal Ansari itu dokter yang nggak pernah flexing gitu, nggak pernah tipu-tipu gitu. Itu bener itu. Tapi kalau ke kliniknya kamu, nggak mau lagi ngulang, nggak mau lagi, cukup sekali ya. Itu pun karena tertipu sama iklan kamu. Udah. Kan orang lain Ini belum Doktif keluarin ya. Hah, korban ini. Ini siapa yang nyuruh? Seorang dokter nyuruhnya ya, malam-malam sebelum tidur. Cara pakainya ya. Cara pakainya guys nih ya. Cara pakainya, ini korbannya udah banyak ini ya. Kenapa sih Dok pada nanyain? Hah? Kenapa itu? Ini tinggi gula guys. Jadi gulanya tuh tinggi banget. Mana ada sih dokter yang kalau bener-bener ngerti ya, dia nyuruh ini nih kayak begini nih ya, ditaruh di bawah lidah semalaman ditinggal tidur. Coba rasanya manis apa enggak? Cobain aja. Aku nggak mau makan. Percobaan gue. Enggak, tapi kamu tuh ditaruh di bawah lidah nih. Taruh di bawah lidah. Coba manis apa enggak? Coba rasanya coba. Manis. Coba. Gula banget ini. Gula banget guys, coba. Gula banget. Taruh di bawah lidah. Taruh di bawah lidah. Ini mana? Nah, dan itu dibiarin semalaman, gimana itu namanya gigi nggak keropos. Gitu. Hah? Tuh
tuh, sampai gigiku copot tuh korbannya pada ngomong kan tuh, korbannya pada ngomong tuh, masih mau nyenggol dokter lagi, dibilang nanti korbannya bayaran, oh itu settingan, korban settingan, dibayar korbannya, sejak kapan dokter bayar korban, tuh pada ngomong sendiri tuh, jangan jadikan dia kelinci coba, guys, nanti disuruh, habis gini disuruh kumur-kumur, ini kan ceritanya dia itu nyuruh, taruh semalaman, gitu loh, sampai ada yang tadi, tuh luar biasa manis tuh, gula guys, tinggi gula, Ini ada gulanya gitu. Kristal-kristalnya gula. iya itu gula, kelihatan kan gulanya, nah tuh kelihatan gulanya. Kristal-kristal ini ada gulanya tuh guys. Karena manis banget. Yang ada bukannya kulit kalian bersih, yang ada kalian kita kencing manis, tau nggak? Mana ada dokter kayak begitu? Heran loh TV itu. Kira korbannya sudah banyak, ini korbannya kami ini udah banyak banget, gitu loh. Heran ya dokter ini, bukannya malah gimana? Manis dibuang ya? Enak. Hah? Nggak tahu gue. Rasanya gimana cerita dong? Kamu kan harus review. Rasanya manis. Ah. Yes, banget kayak kita tuh minum kayak kita tuh gadoin gula. Tuh, Nah, gadoin itu gula. rasanya kayak gitu. Nih, gadoin gula. Tinggi gula. Gimana coba? Ini bikin orang kencing manis. Terus supaya apa? Supaya perawatan. Jadi kencing manis gitu pasiennya kamu. Kalau jual sembarangan aja, suruh taruh di bawah lidah. Gitu. Tinggal tidur, nggak ada giginya semua keropos semua. Rusak semua. Kulitnya bukan putih, kencing manis, gigi rontok. Gitu. Tapi ngakunya dokter kayak gitu. Dokter kelakuannya kayak gitu. Yang satunya raja flexing, tomat putih. Kagak ada tomat putihnya. Yang satunya begini, pakai mulutnya orang pemeras, pakai mulutnya ini korban-korban pasien dibilangin, buajernya bilang, oh itu kan settingan, pasien settingan, kalau beneran kenapa matanya ditutup, itu privasi ya, mata ditutup itu privasi pasien, dan pasien dengan senang hati menceritakan itu. Kalau misalnya enggak, pasiennya bisa nuntut dong, atau kamu kayak nuntut dokter, mana berani, semakin kebongkar tuh pasien kamu itu, semua struknya ada, bornya semua ada. Jadi nggak usah ngeyel, dibilangin nggak usah ngeyel, udah salah ya salah aja, tobat, orang nipu masyarakat ratusan miliar, dugaannya itu ya. Jadi udah dibilangin kan dokter modal 70.000 dijual 1,5 juta bertahun-tahun guys. Jadi udah berapa ratus miliar yang diambil itu pakai gaya flexing gitu ya. Jadi udah buat kalian yang punya produk itu yang sudah beli stop, itu tinggi gula guys, tinggi banget gulanya. Doktif, itu kasus persekusi yang di bulan berapa itu? Bulan Januari, sekarang udah bulan 4. Apa kabar ya? Kok kayaknya belum ada progres apa-apa, jangan-jangan nggak diproses nih Doktif. Padahal kan seluruh Indonesia menyaksikan Doktif dipersekusi, ya. Itu berapa juta mata menyaksikan itu? Kayaknya udah di atas 10 juta deh kayaknya kalau sekarang. Masya Allah. Gimana Doktif? Kasih tahu dong, spill dong. Karena banyak orang nanyain mulu nih. Padahal kan saya kan nggak tahu nih perkembangannya seperti apa. Oke. Pok Lela dong nanyanya berarti. Iya, Pok Lela itu ya. Pok Lela tanyanya ke Polda Metro Jaya, Pak Ade Ari sebagai Kepala Biro Humas Polda Metro Jaya. Pak Ade, kumaha ieu mah Pak? Urusannya dokter gimana ini persekusi Pak? Tolongin dong Pak, kan kita kan capek ditanyain mulu sama masyarakat Pak. Tolongin apa Pak? Pak Ade ntar dokter datengin loh, ntar dokter tanyain loh Pak Ade Arinya. Ayo, nanti Pak Ade Arinya pusing ditanyain sama wartawan. Kumaha itu mah Pak? Ayolah Pak, cepetan Pak Ade Ari kasih ini yuk penjelasan yuk ke masyarakat. Gimana kasusnya Pak? Udah sejauh mana? Karena ini jelas banget Pak. Apalagi temennya dokter yang dari luar negeri Pak. Udah pada mantau. Ini gimana sih kasusnya dokter di Indonesia? Jalan apa enggak sih sebenarnya? Gitu. Pak ya, mohon keadilan Pak. Dokter minta keadilan Pak. Gitu. Ayo, Pak Kapolri Pak Listio Prabowo. Ayo Pak, tegakkan keadilan gitu. Dokter mah digoreng mulu sampai sekarang. Persekusinya dokter nggak naik-naik kasusnya. Ayo Pak, tegakkan keadilan. Bravo, polisi Indonesia ya. Oke ya Kang. Salam cerdas bareng dokter dong Kang. Jadi nggak sembarangan persekusi ya kan? Nggak bisa, di sini tuh ada hukumnya ya. Kalau misalnya nggak sembarangan, mentang-mentang punya duit, Masyarakat lain boleh dong melabrak oh beda, karena ini mereka punya duit, merasa berkuasa, jadi mereka bisa sembarangan gitu. Nggak punya duit? Punya lah. Tapi dokter tapi jangan ya Allah, amin, Amin, ya Allah, amin. amin. Tapi dokter itu sesuai dengan hukum gitu. Insya Allah. Kan Indonesia negara hukum. Iya betul. Ya, bukan negara lu SS, di sini negara hukum. SS Ya, apa bukan sih? negara Screenshot? SS Screenshot ya? CS. Oh, oke. Bukan negaranya SSCS. Siapa SS? Sela Sokia, Rahma Ina. Emang Oh, ada udah apa tahu, sih? udah pada tahu semua Udah ya? tahu Oke, semuanya. oke. Gitu, mana kasusnya? Ayo cepetan, buruan, cepetan naik sidik, ya? Oke? Bravo. Kapolri. Bravo. Gitu dong. Polri. Ya, salam cerdas bareng dokter. Dokter detektif. Dan Polri. guys, supaya dapat update-nya, follow ya akunnya Dokter Nanang Lah? Rani, follow juga akunnya dokter. Ya, ini dokter sebentar lagi persiapan mau berangkat umroh. Oke ya guys ya.
Mohon maaf lahir dan batin ya Doktif ya. Mohon doanya ya. Dokter Nanang sampaiin dong minta maaf sama follower dokter. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ada salah kata, perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sama-sama ya guys. Sehat selalu, sukses selalu buat kalian semua.